Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa yang menyatukan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diuji dari masa ke masa, menghadapi perubahan zaman dan tantangan negara. Pada awal masa kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, namun penerapannya tidak mudah. Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan, seperti PKI Madiun 1948 dan sistem demokrasi liberal. Saat itu lebih menonjolkan voting atau suara terbanyak daripada musyawarah mufakat. Pada masa Republik Serikat, Pancasila sempat tidak dijadikan dasar negara. Namun setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara ke 1950. Krisis politik yang berkepanjangan akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, penerapan Pancasila mengalami tekanan dengan berkembangnya sistem demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Terdapat penyimpangan konstitusi dan pemaknaan Pancasila yang lebih terfokus pada kekuasaan sentral. Pancasila tetap dijadikan alat legitimasi pemerintah saat itu dan menandai dimulainya masa demokrasi terpimpin. Pancasila diinterpretasikan secara sempit dan tidak selalu sejalan dengan nilai demokrasi serta kebebasan berpendapat. Pada kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila kembali diangkat sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa yang kokoh. Orde Baru melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila secara terstruktur dan masif lewat pendidikan dan kebijakan negara. Era reformasi membuka babak baru dalam penerapan Pancasila dengan menekankan demokrasi yang lebih bebas, hak asasi manusia yang dilindungi, serta keadilan sosial. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas dan adil, mengusung musyawarah untuk mufakat yang merupakan intisari keempat Pancasila. Setelah reformasi 1998, Indonesia kembali pada prinsip demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu menjadi lebih bebas dan adil. Kekuasaan didesentralisasi ke daerah dan berbagai aturan yang bertentangan dengan Pancasila mulai dihapus. Namun tantangan baru muncul seperti radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial yang menuntut kita untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila. Sebagai generasi muda, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan. Ia adalah pedoman hidup yang harus kita wujudkan dalam cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Semangat Pancasila bisa kita tunjukkan dengan menghargai perbedaan, bersikap jujur, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama.